Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Uun Agung Prasetyo, masih di channel 1 Asa. Dan di video kali ini, secara khusus, kami akan membahas 5 kesalahan desain kemasan yang sering dilakukan oleh pelaku UMKM. Tapi sebelum kita membahasnya, jangan lupa teman-teman subscribe dan juga aktifkan lonceng di channel kami. Kemasan adalah elemen penting dalam sebuah produk ya teman-teman ya. Bukan hanya sebagai pelindung produk saja, tetapi kemasan juga memiliki nilai lebih dalam pemasaran produk dan juga sebagai media promosi yang sangat penting dalam kita memasarkan produk tersebut. Maka dalam membuat sebuah desain kemasan, jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Yang pertama, desain terlalu rumit dan cenderung tidak jelas. Desain terlalu rumit ini kami ambil contoh misal penggunaan warna yang sangat banyak sekali. Karena penggunaan warna yang sangat banyak, akhirnya informasi-informasi produknya juga tidak bisa tampil dengan sangat jelas, atau mungkin tata letaknya pun juga tidak beraturan. Nah, desain kemasan yang seperti ini yang cenderung justru membuat konsumen itu ragu untuk membeli produknya. Kenapa? Karena dari kemasan saja sudah kelihatan desainnya tidak jelas ya teman-teman ya. Tata letaknya tidak jelas, warnanya juga tidak jelas, saling bertabrakan dan lain sebagainya. Ini konsumen biasanya akan menilai produk tersebut bukan sebuah produk yang eksklusif atau bukan sebuah produk yang bernilai tinggi. Maka konsumen pasti akan ragu untuk membelinya. Lalu yang kedua, teman-teman dalam mendesain kemasan kesalahannya biasanya tidak memperhatikan target pasar. Misal teman-teman target pasarnya adalah lingkungan di sekitarnya atau masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Lalu teman-teman membuat sebuah kemasan yang sangat eksklusif yang biasanya didesain untuk wisatawan gitu ya. Biasanya lingkungan sekitarnya teman-teman malah tidak mau membelinya. Kenapa? Karena malah mereka justru takut, kok kemasannya desainnya bagus sekali, jangan-jangan harganya sangat mahal ini, kan seperti itu biasanya. Maka dalam membuat desain kemasan, teman-teman harus memperhatikan siapa target pasarnya teman-teman. Jika target pasarnya butuh kemasan yang sederhana saja, ya berikan kemasan yang sederhana. Jika target pasarnya butuh sebuah kemasan yang eksklusif, misal untuk wisatawan gitu ya, wisatawan kan kadang ingin kemasannya itu menunjukkan ciri khas daerahnya, atau misal untuk wisata ke Jogja berarti ada gambar candi atau ornamen-ornamen budaya lainnya yang ada di kemasan tersebut, supaya ketika dibawa pulang ke daerah asalnya, ketika diberikan ke orang lain akan tahu, oh ini oleh-oleh dari Jogja, misal seperti itu. Nah, tapi kalau targetnya hanya tetangga, kanan kiri depan belakang atau lingkungan sekitar, ya berikan kemasan yang standar, yang sederhana, yang mereka butuhkan. Tetapi tetap teman-teman berikan informasi yang lengkap ya, walaupun kemasannya ini kemasan yang sederhana. Lalu yang ketiga, kadang teman-teman ini tidak memperhatikan standar keamanan pangan. Jika produk yang teman-teman produksi ini untuk dikonsumsi, maka standar keamanan pangan ini sangat penting ya teman-teman ya. Jadi ketika membuat sebuah kemasan, pastikan materialnya ini sudah standar keamanan pangan. Apalagi kalau teman-teman usahanya sudah punya izin, pasti standar keamanan pangan ini harus secara ketat teman-teman terapkan. Kesalahan kecil yang kadang dilakukan oleh UMKM kita yang sering kita temui adalah penggunaan staples. Nah, staples ini tidak standar keamanan pangan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dalam produknya masih menggunakan staples, nah ini termasuk dalam kesalahan di mana teman-teman tidak memperhatikan standar keamanan pangan. Atau material plastik yang tidak standar keamanan pangan ini juga dapat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen untuk membeli produknya teman-teman. Lalu kesalahan keempat yang sering dilakukan oleh UMKM kita yaitu kurangnya informasi produk. Nah, kadang karena kemasannya terlalu sederhana, akhirnya teman-teman ini tidak memberikan informasi produk yang lengkap di dalam kemasannya, atau hanya ada mereknya saja. Padahal konsumen itu butuh informasi lengkap terhadap produknya teman-teman. Mereka butuh informasi tentang perizinannya, mereka butuh informasi tentang komposisinya, mereka butuh informasi tentang tempat produksi, kadaluarsa, dan informasi-informasi lainnya yang mereka butuhkan supaya mereka merasa aman dan nyaman untuk membeli produk tersebut.
Dan sebenarnya informasi yang lengkap ini juga memiliki nilai promosi yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Karena dengan pemberian informasi yang lengkap, yang menarik, orang juga akan lebih yakin untuk membeli produknya teman-teman. Lalu yang kelima, kesalahan yang sering teman-teman lakukan ketika mendesain kemasan yaitu kemasannya tidak konsisten dengan branding atau berubah-ubah terus. Misal bulan ini kemasannya warnanya ini, bulan berikutnya kemasannya warnanya itu, atau bulan ini bentuknya seperti ini, bulan berikutnya bentuknya seperti itu. Nah, ini ketika ada konsumen yang sudah loyal terhadap teman-teman tapi kemasannya berubah-ubah, nah konsumennya ini akan bingung. Kenapa kok produk tersebut tidak mempertahankan brandingnya? Karena mungkin sudah senang dengan desain yang pertama, tiba-tiba berubah gratis. Konsumennya malah jadi ragu untuk membeli lagi. Kita ambil contoh misal produsen-produsen besar ya, misal produsen air mineral, produsen mie instan, ini memang sering melakukan perubahan kemasan, tetapi perubahannya tidak ekstrim ya teman-teman ya, tidak terus merubah secara total tampilan kemasannya, tidak. Biasanya mereka hanya melakukan perubahan-perubahan yang sangat kecil supaya ada penyegaran di dalam kemasan produknya, bukan untuk merubah secara total. Hal ini penting supaya produsen-produsen tersebut dapat mempertahankan branding produknya terhadap konsumennya. Maka mereka mempertahankan kemasan dengan perubahan yang hanya bersifat penyegaran atau bersifat kecil. Itu ya teman-teman ya, 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh UMKM kita dalam mendesain sebuah kemasan produk. Harapannya teman-teman jangan melakukannya lagi ya. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Salam sukses!